Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Sengkani, perwakilan dari kelompok yang beranggotakan yaitu satu ada Mbak Vera Fernanda Dianisa dengan NIM 2020-172. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Dia Sengkani dengan NIM 2020-176. Yang ketiga ada Mbak Emma Dwi Arianti dengan NIM 2020-177. Yang keempat ada Mas Alif Dayana dengan NIM 2020-181. Yang kelima ada Muhammad Nasirul Rahman dengan NIM 2020-182. Yang keenam ada Zulkarnain Hari Chandra dengan NIM 2020-192. Yang ketujuh ada Mbak Novita Dwi Arsita dengan NIM 2020-195. Dan yang ke-8 ada Mas Farzuki Usman dengan NIM 2020-197. Yang selanjutnya itu ada fatwa DSN MUI tentang mudharabah. Mudharabah itu adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Dengan kerjasama ini akan dihasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut itu dihasilkan dari pendapatan dikurangi biaya-biaya dari usaha tersebut. Terus keuntungannya disepakati, presentasinya disepakati. Semisal sepakat keuntungan 5%, maka dalam mudharabah itu ada jaminan atau garansi. Mudharib itu harus mempunyai jaminan. Gunanya adalah untuk menghindari jika mudharib tersebut melakukan pelanggaran atau sebagainya yang tidak sesuai kesepakatan. Yang kedua itu ada modal atau harta. Modal itu harus berupa uang. Uangnya harus jelas mata uang apa. Nggak boleh saya mau mengasih modal 10.000 dalam bentuk mata uang apa, harus dijelaskan. Semisal dalam mata uang rupiah harus dijelaskan saya modal 10.000 dalam mata uang rupiah. Terus yang kedua itu ada jika pemberian modalnya bertahap, maka harus ditentukan tahap pertama diberikan modal berapa, tahap kedua diberikan modal berapa. Yang selanjutnya itu ada modal itu harus diberikan 100% kepada pengelola, tidak boleh 70% atau 80%. Terus biaya-biayanya tidak termasuk dalam modal tersebut. Yang selanjutnya itu aja pekerjaan dan biaya. Dalam pekerjaan itu sang penanam tidak boleh menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan. Terus tidak boleh membatasi biaya-biayanya. Selanjutnya itu ada bagi hasil. Dalam bagi hasil, jika keuntungannya sudah mencapai, maka keuntungan tersebut harus dibagikan segera mungkin dalam periode yang sudah disepakati. Semisal periode yang sudah disepakati itu 1 minggu, maka jika keuntungan 1 minggu itu sudah mencapai, harus dibagikan. Dan jika ada kerugian, maka kerugian itu harus ditanggung oleh mudharib sendiri. Akad mudharabah. Akad itu bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Tapi sebaiknya akad mudharabah itu dilakukan secara tertulis karena mengurangi jika terjadinya pelanggaran atau mengurangi sifat manusia yang sering lupa. Yang selanjutnya itu mudharabah itu ada 3, ada 4, yaitu ada mudharabah muqayyadah yang dibatasi dengan
usaha jangka waktu. Yang kedua itu ada mudharabah mutlaqqah yang tidak dibatasi dengan jangka waktu dan usaha. Yang ketiga itu ada sun'aiyah, yaitu mudharabah yang dilakukan secara langsung antara pengelola sahibul mal dan mudharib, yaitu sahibul mal kan penanam modal dan pengelola. Yang keempat itu ada mudharabah mushtarakah, yang pengelola usaha juga menyertakan modalnya di dalam usaha tersebut, tidak hanya penanam saja. Contoh masalah perhitungan akad mudharabah itu ada, yaitu ada seorang yang melakukan kerjasama di dalam bidang bisnis dengan bank syariah menggunakan akad mudharabah. Dalam akad tersebut disepakati bahwa keuntungan itu dibagi 30% untuk bank syariah dan 70% untuk Pak Budi yang kerjasama tersebut. Terus pada kerjasama tersebut penanam modal itu menanam sebesar 20 juta pada tanggal 4 Maret. Pada tanggal 30 April itu ada laporan laba ruginya. Itu sebagai berikut. Yang penjualan itu ada 1.500, harga pokok penjualan 9 juta, laba kotor 600, biaya 200, laba bersih 400. Diminta untuk berapa bagi hasil pada tersebut. Bagi hasil itu didapatkan dari laba biaya laba bersih. Tadi kan disepakati bank syariah 30% dan penanamnya itu 70%. Nah, ini didapatkan laba bersih 400.000, berarti perhitungannya 30% ini dikalikan 30% dari 400.000 didapatkan 120.000. Itu 120.000 bagi hasil bagi bank syariah. Yang pada penanam itu 70% dari 400.000 itu ada 280.000. Yang kedua ada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan itu didapatkan dari biaya laba kotor. Biaya laba kotor tadi itu ada 600.000. 30% merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, 30% dan 70%. Jadi bank syariah itu 30%-nya dari 600.000 dapat 180, dan penanamnya itu 70%-nya dari 600.000 dapat 420. Itu bagi hasil dan keuntungan. Jadi bagi hasil itu didapatkan dari laba bersih, sedangkan keuntungan itu berasal dari laba kotor. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.